Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B01 ingin menjelaskan materi ADT, Abstract Data Type, Rekursif, dan Array. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Nah, anggota kita terdiri dari Suhermanto dengan NIM 2124 1010 3022, Augusta Ahmad 2124 1010 3042, dan saya sendiri 21 Hanan Amar 2124 1010 3060. Baik, kita langsung lanjut ke berikutnya. Oke, di sini topik yang akan kita bahas seperti di judul tadi, abstract data type, rekursif, dan array. Nah, di sini Yang pertama, sebelum kita akan menjelaskan tentang ADT dahulu ya. Eh, nah, bilangan Fibonacci itu apa itu bilangan Fibonacci? Bilangan Fibonacci adalah suatu barisan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Nah, jadi misalkan ada bilangan suku satu, suku kedua, dan suku ketiga. Jadi suku ketiga adalah penjumlahan dari suku kedua dan suku satu. Suku keempat adalah bilangan penjumlahan dari suku kedua dan suku ketiga. Nah, contoh bilangan Fibonacci seperti di bawah ini. Nah, bilangan Fibonacci seperti di bawah ini adalah suku pertama adalah 4, suku kedua 5, suku kedua tiga 9, dan terusnya 14. Kita ambil contoh suku ketiga 9. Nah, di sini suku ketiga 9 yaitu hasil penjumlahan dari suku pertama yaitu 4 dan suku kedua yaitu 5. Dan kemudian ada suku keempat yakni 14 yang merupakan hasil penjumlahan dari suku ketiga dan suku kedua 9 dan 5. Nah, seperti penjelasan di bawah tersebut. Nah, di sini terdapat soal. Yang pertama yaitu buatlah fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Yang kedua, gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Jadi ke suku ke-5, suku ke-7, dan suku ke-10. Yang terakhir, jadi buat pohon rekursif untuk mengeksekusi pencarian Fibonacci keempat. Nah, jadi di sini terdapat satu soal, terdapat tiga subbab soal. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan kelas Fibonacci n. Nah, jika n sama dengan 0, nah kita akan mereturn 0 ini. Jadi akan memasukkan jika elif n suku Fibonacci ke n sama dengan 1, maka akan mereturn 1. Nah, karena kan suku eh, ya seperti itu. Nah, jika elif lebih dari 1, kita akan menambahkan fungsi menambahkan membalikan rumus Fibonacci n min 2 plus Fibonacci n min 1. Jadi, misalkan kita ambil Fibonacci kelima, kita masukkan ke return ini, otomatis kan yang dalam fungsi tersebut yang akan dijalankan adalah elif n lebih dari 1, yakni return Fibonacci n min 2 plus Fibonacci n min 1, yakni 5 min 2 adalah 3, dan jadi suku ketiga dan suku keempat dan Fibonacci n-1 ada. Jadi Fibonacci kelima adalah hasil dari penjumlahan Fibonacci keempat dan kemudian ketiga dan Fibonacci keempat. Maka kita akan print menggunakan seperti ini bilangan Fibonacci kelima, yakni Fibonacci kelima. Nah, di sini bilangan Fibonacci kelima adalah 5, bilangan Fibonacci ke-7 adalah 13, bilangan Fibonacci ke-10 adalah 55. Nah, jadi Fibonacci n sama dengan 0, maka akan menghasilkan nilai n. Jika nilainya 1, maka akan menghasilkan nilainya 1. Seperti elif n. Nah, jika nilainya lebih besar 1, maka Fibonacci tersebut akan masuk menggunakan rumus n-2 plus n min 1. Maka Fibonacci-nya akan ketemu. Jadi, menggunakan rumus seperti ini. Nah, selanjutnya, nah, di sini terdapat Fibonacci yang terdapat soal nomor 3 tadi. Nah, pohon rekursif. Kita menghitung Fibonacci keempat. Nah, menggunakan pohon rekursif. Nah, jadi kita masukkan rumus yang tadi, n-1 plus Fibonacci n-2, atau sebaliknya. Jadi, Fibonacci Fibonacci tersebut adalah Fibonacci n-1. Nah, di sini jadi 4 min 1 sama dengan Fibonacci ketiga.
selanjutnya terdapat Fibonacci keempat dikurangi 2 adalah Fibonacci kedua. Jadi untuk Fibonacci keempat adalah rumus dari Fibonacci ketiga, hasil Fibonacci ketiga dan Fibonacci kedua. Nah, sedangkan dari Fibonacci ketiga sendiri, itu diturunkan lagi. Jadi, misalkan kita mencari Fibonacci ketiga, yakni memasukkan rumus N-1, 3-1 sama dengan 2. Nah, dan Fibonacci 2 adalah, dan di sini Fibonacci 2 kita masukkan sebagai tadi yang di bawah ini. Nah, selanjutnya ketemu dihitung Fibonacci 2 dan Fibonacci 1. Nah, di sini Fibonacci 2 dan Fibonacci 1 jadi N-2 N-1 sama dengan Fibonacci 1 dan 2 sama dengan Fibonacci 0. Maka hitung Fibonacci 1 plus Fibonacci 0 plus Fibonacci 1, Fibonacci 1 dan Fibonacci 0. Nah, seperti di samping ini, nah ini Fibonacci 3 dan Fibonacci 2. Nah, ini untuk mempersingkat di sini kan dari 4 kan. Nah, ini kita coba dari 3. Nah, di sini kita lihat dari 3, Fibonacci 3 adalah N-1 dan N-2. Maka hasilnya seperti ini dan ke atas terus selanjutnya, maka hasilnya 1 plus 0 plus 1 plus 1 plus 0 sampai dengan 3. Nah, maka pohon rekursif adalah rumusnya yaitu Fibonacci X-1 plus Fibonacci X-2. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Di sini kita disuruh untuk membuat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Jadi sebelumnya saya ingin membahas sedikit tentang palindrom. Jadi palindrom itu merupakan sebuah bilangan atau sebuah kata yang dimana jika dibaca dari depan dan dibaca dari belakang itu hasilnya merupakan sama. Nah, contohnya misalnya ada sebuah kata katak. Nah, katak itu kan dibaca dari depan dan dibaca dari belakang itu sama. Nah, itu merupakan definisi dari palindrom. Oke, kita masuk balik ke soal lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan fungsi rekursif untuk mengecek dari sebuah list yang berisi bilangan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ini apakah merupakan bilangan palindrom. Dan soal yang selanjutnya adalah kita suruh buat alur jalan pohon rekursifnya untuk mengecek bagaimana sih cara si list ini merupakan palindrom atau bukan. Kita masuk ke codingannya ya. Sini kita membuat fungsi dan sebuah parameter angka. Nah, kita ngecek apakah panjang si angka ini lebih besar dari 2. Karena kalau lebih besar dari 2 itu otomatis termasuk palindrom. Kenapa? Karena kalau cuma ada 2 nilai, maka dibolak-balik hasilnya pun tetap sama kan. Misalnya angkanya listnya sisanya tinggal 2,2 gitu listnya. Nah, kan dibaca dari depan, dibaca dari belakang, hasilnya itu sama aja kan. Nah, terus juga ketika itu misalnya itu nggak memenuhi, terus kita lanjut ke elif. Nah, elif di sini kita membuat angka, apabila indeks angka nanti itu indeks ke nolnya tidak sama dengan indeks 1, maka bukan palindrom. Karena kalau indeks 0 ini kan merupakan bilangan pertama dari list ya. Nah, bilangan pertamanya misalnya 1, terus min 1 itu bilangan terakhir atau dibaca dari belakang. Nah, min satunya itu 3, nah, 1 sama 3, nah itu otomatis bukan palindrom. Terus kita langsung ke else. Nah, else-nya ini uh, menunjukkan apabila kita menggunakan rekursif tadi kan kita memanggil fungsi palindrom itu sendiri. Nah, setelah fungsi itu dipanggil, kita mengecek parameter angka itu dari 1 sampai dengan indeks min 1. Nah, di sini kita kurang lebih seperti ini sih fungsinya. Nanti ketika di run, otomatis bilangan di sini akan dicek satu-satu. Nah, dicek dulu apakah 1 kan masuk sini, 1 lebih bisa. 1 dan 1 ya masuk ke if itu tidak, terus ke elif. Nah, terus berarti masuknya ke else kan dicek seperti bilangan indeks ke nolnya,
dan indeks ke min satunya apakah memenuhi. Nah, ketika memenuhi, si bilangan indeks ke nol, bilangan bilangan satu ini itu otomatis akan keluar dari rekursif. Nah, setelah keluar dari rekursif, maka sisa listnya ini, si dua ini kan tadinya indeks satu ya. Nah, itu otomatis akan membuat list baru. Nah, isinya tuh cuma 2, 3, 4, 4, 3, 2. Nah, akan dicek lagi apakah 2 indeks ke nol itu sama dengan indeks ke min satu. Nah, dicek lagi kan sama duanya ya. Nah, kalau dicek sama berarti termasuk palindrom, masuk ke list yang kita buat lagi. Nah, jadi isi listnya itu ada satu, ini kan satu ini, satunya ada dua, satu, terus ada lagi tambah dua yang tadi baru kita tes, apakah palindrom atau bukan. Terus juga seperti ini, tiga dicek lagi termasuk palindrom, masuk ke list, terus empat ini dicek apakah palindrom, iya termasuk. Nah, jadi itu penjelasan kedua. Mungkin langsung ke soal nomor dua ya, bacaan rekursifnya. Nah, ini kan tadi seperti yang saya jelaskan di kode tadi ya, akan dicek satu-satu masuk ke dalam function tadi, rekursif untuk menyelesaikan di dalam list ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, satu dicek satu indeks nol dan sama dengan indeks min satu benar. Otomatis bilangan ini hilang dari list. Nah, itu di append ke dalam list baru lagi. Jadi sisanya tinggal 2, 3, 4, 4, 3, 2. Terus kan dicek lagi kan tadi 2 itu merupakan indeks satu ya. Karena si satu ini udah dicek termasuk benar, otomatis keluar dari list. Nah, terus disimpan di sebuah variabel, terus juga lanjut lagi ke bilangan 2 apakah termasuk si indeks nol ini sama dengan indeks min satu. Nah, di sini benar. Terus dia otomatis keluar dari list, terus dicek lagi 3 sama benar juga, dan kemudian ketika udah tinggal satu bilangan ini, kan tadi len-nya lebih lebih kecil dari 2 ya. Kalau lebih kecil dari 2 itu sama dengan otomatis palindrom, karena kan dibolak-balik sama dengan sama. Mungkin itu untuk penjelasan soal nomor 2 tentang palindrom. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu antrian bank. Nah, di sini ada data panggil bilangan lebih dari sama dengan nol yang merepresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir. Lalu ada antrian bilangan lebih dari sama dengan nol yang merepresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Lalu untuk operasinya yaitu up panggilan. Nah, itu menaikkan nilai panggilan sebanyak satu increment. Bila sebelum operasi ini dieksekusi, nilai panggilan sama dengan antrian, maka panggilan tidak diincrement. Lalu up antrian menaikkan nilai antrian sebanyak satu increment, mereset memberi nilai 0 pada panggilan dan antrian. Get panggilan mengembalikan atau mereturn value nilai panggilan saat ini. Lalu get antrian mengembalikan atau mereturn value nilai panggilan saat ini. Lalu nanti akan diimplementasikan ke dalam ADT. Antrian bank menjadi struktur data. Ini gunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut, yaitu ada satu nasabah mengambil nomor antrian, satu nasabah mengambil nomor antrian kembali, lalu satu nasabah mengambil nomor antrian kembali, lalu satu nasabah dilayani, lalu satu nasabah dilayani kembali, dan selanjutnya. Lalu ini penjelasan sedikit mengenai code-nya.
Di sini kita membuat class untuk antrian banknya. Lalu di dalam class ini terdapat beberapa function. Ada def init self. Nah, lalu dalam def itu ada self panggilan sama dengan nol. Ini untuk awalannya ya. Panggilan sebelum ada nomor antrian. Sebelum ada nomor antrian berarti belum ada pasien lah. Lalu ada self antrian sama dengan nol. Lalu ada def up panggil self, lalu self panggilan plus sama dengan satu. Nah, sama dengan satu artinya itu ada satu panggilan. Nanti itu akan disimpan dalam self panggilan yang di ini tadi, def sebelumnya. Lalu ada def up antrian, self antrian plus sama dengan satu. Ini untuk penambahan antrian tadi. Lalu ada def get panggil, itu mereturn value yang tadi yaitu self panggil. Lalu ada def get antrian, itu mereturn value-nya juga yaitu self antrian. Lanjut. Nah, di sini from class antrian import antrian bank ini untuk mengakses file dari class antrian bank sebelumnya tadi. Lalu di sini ada bank dan kejadian sama dengan antrian bank. Nah, ini sama dengan dari class tadi. Lalu ada listnya yang seperti di soal tadi kan ada tiga mengambil nomor antrian, lalu ada empat dilayani, lalu mengambil nomor antrian kembali, lalu dilayani. Nah, di sini ada fungsinya, yaitu for i in kejadian. Nah, lalu ada if antrian in i bank up antrian. Lalu ada elif dilayani in i and bank get panggilan sama dengan bank get antrian. Print tidak ada antrian. Elif dilayani in i and bank get panggil tidak sama dengan bank get antrian atau or bank get panggil sama dengan bank get panggil. Bank up antrian. Lalu print nomor antriannya tadi. Nomor bank get antrian, nomor pelayanan, bank get panggil. Nah, di sini itu jika itu akan mereturn yang tadi di list di atas ini dari bank sama kejadian tadi. Jika mengambil nomor antrian itu kan dicek di sini bank up antrian. Lalu dicek selanjutnya yaitu bank list yang pertama itu atau nomor antrian yang pertama itu udah dilayani atau belum gitu. Itu akan mereturn gitu. Akan mengulang-ulangi sampai yang terakhir. Berarti kan ada 4 antrian kan. Nah, yang keempat ini itu dicek juga. Apakah sama dengan nanti yang terakhir itu masuk di ini elif dilayani in i n elif yang terakhir lah. Nah, setelah itu apa? Setelah itu code-nya akan berhenti gitu. Untuk selanjutnya nomor 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini kita diminta untuk mengimplementasikan ADT dua dimensi menjadi struktur data. Nah, yang pertama, gunakan struktur data untuk mensimulasikan kejadian berikut. Buat titik T1 dengan koordinat awal 2,3. Nah, terus yang kedua adalah buat titik T2 dengan koordinat awal 4,5. Nah, geserlah titik T1 ke kiri
sebanyak 3 satuan, 2,3. Nah, tadi itu. Ya, terus geserlah titik T1 ke bawah sebanyak 7 satuan. Nah, terus kita ngeprintkan koordinat T1 saat ini. Eh, Selanjutnya geserlah T2 ke kanan sebanyak 15 satuan. Nah, terus geserlah T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Tampilkan koordinat T2 saat ini dan tampilkan jarak T1 dengan T2. Nah, yang pertama itu kita membuat kelasnya ya, di 2 dimensi, dan def init, self, x, dan y-nya. Jadi, self dot titik x ini sama dengan x, terus self dot titik y sama dengan y. Lalu kita buat definisi buat horizontalnya, yaitu buat horizontal masing-masing di antara x dan y-nya. Nah, self dot titik tambah plus tambah sama dengan x. Nah, yang y ini tambah sama dengan y. Lalu kita masukkan yang buat fungsi yang hitung jarak menggunakan perbandingan dari x2 dan y2. Maka kita masukkan def hitung jarak self x2, y2 sama dengan x sama dengan x2. Jadi x awal itu sama dengan x2 min self titik x, dan y2 y sama dengan y2 min self titik y. Dan kita mengembalikan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 pangkatkan 5. Dan kita membuat def get x sama dengan self, dan kita mereturnkan self dot titik. Nah, terus return self dot titik. Jadi kita masukkan jadi T1 sama dengan titik 2 dimensi. Kita masukkan koordinat x dan y-nya, yakni 2,3 dan T2. Kita 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 sama dengan titik 2 dimensi 4,5, dan kita T1 dot geser horizontal kita panggil yang tadi. Ini untuk menggeser x-nya kan horizontal geser titik 1, x-nya 3 satuan. Jadi karena digeser 3 satuan, digeser ke kiri. Oleh karena itu x-nya ke kiri yaitu min 3, dan T1 geser vertikal kita panggil di kelasnya geser vertikal, yakni geser min 7 banyak 7 satuan. Nah, selanjutnya kita printkan T1, kita panggilkan get x, dan T1 get y. Untuk selanjutnya T2 dot geser horizontal seperti T1 tadi, yang ini 15, yang geser vertikalnya 9. Maka kita tampilkan yang barunya. Nah, selanjutnya kita print jarak antara T1 dan T2. Printkan selalu T1 plus hitung jarak T2-nya get x antar T2 dan T2-nya get y. Nah, jadi kesimpulannya dari kode tersebut, kelas metode yang digunakan dari sebuah koordinat x dan y geser horizontal dan x geser vertikal, x dan y untuk geser vertikal, dan hitung jaraknya. Nanti gunakan untuk menghitung jarak titik 1 dan titik 2. Dengan titik 1 dan 2 nantinya akan tambahkan geser horizontal dan vertikal yang sudah terjadi tadi. Dan titik 2 dan titik 2 dengan titik 4 dan 5 yang nantinya ditambahkan dari geser horizontal dan vertikalnya. Lalu dihitung jarak kedua tersebut dan ditemukan hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang array. Nah, di topik yang kita bahas terdapat buatlah array yang berukuran 10. Yang kedua adalah setelah semua data di array yang kita buat dengan nilai 10, isilah elemen kedua dan ke-8 dengan elemen 4 dan 10. Dan elemen ke-0 adalah elemen 50. Cetaklah elemen 2, 4, 8, dan 9. Nah, tambahkan function getMax untuk mencari nilai terbesar di array. Dan yang terakhir adalah tambahkan function cari posisi value yang mengembalikan array berukuran sama dengan satu elemen array tersebut
lebih dari variabel dan nol jika selainnya. Selanjutnya dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan uh, class dari array. Sebelumnya array itu nggak bisa digunakan ya di Python, jadi kita bisa import C types atau menggunakan bahasa C. Jadi untuk menggunakan array ini kita pakai bahasa C. Oke, kita buat class array. Nah, ketika kita buat class, kita harus membuat sebuah konstruktor. Nah, jadi def init ini sebuah konstruktor. Nah, yang dimana kita set dengan parameter, dengan metode self dan parameter ukuran. Self ini digunakan untuk mengambil sebuah variabel, ya, digunakan untuk mengambil sebuah variabel yang berada di luar function dari function lainnya gitu loh. Misalnya ada yang ini nih anggota. Nah, anggota itu kan ada di kita set di def init kan. Nah, itu bisa variabel anggota ini bisa diambil di dalam function lain gitu dengan menggunakan fungsi self. Nah, oke. Dan di berikutnya kita menggunakan ukuran. Nah, ukuran ini sebagai isi arraynya atau banyak arraynya. Nah, terus kita menggunakan assert. Assert ini yang digunakan untuk memperkuat fungsi itu sendiri. Gitu. Jadi ditegakkan fungsi ini harus lebih besar dari nol. Si fungsi ukuran ini harus lebih besar dari nol. Nah, kita menggunakan self ukuran, kita set ukuran ini di variabel ukuran. Nah, terus kita menggunakan array type. Nah, tadi kita menggunakan C type, by object ini sebagai objek, dan juga kita kali banyaknya isi array. Terus juga kita isi anggota. Nah, variabel dari anggota ini, variabel isi dari anggota ini kita masukkan si array type ini. Nah, array type ini kan yang berisi si types dot by object kali ukuran tadi kan. Nah, kita masukkan ke anggota. Terus kita set juga max itu sama dengan 0. Jadi maksimal awalnya dari 0 gitu. Terus kita buat function lagi get item. Nah, get item ini digunakan untuk mengambil atau ya mengambil sebuah item, sebuah indeks yang ada di dalam array. Terus kita set tadi array indeksnya, parameter indeksnya itu lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi 0 itu termasuk kehitung. Jadi kan mulai dari indeks 0. Kita mereturn self anggota, nah, anggota tadi yang p array type itu dengan indeks. Terus kita membuat fungsi set item. Nah, set item ini digunakan untuk menetapkan atau menyatakan sebuah fungsi di array. Jadi misalnya kita memanggil sesuatu, nah kita bisa mengset item. Nah, di set item ini kita bisa menempatkan si anggota tadi ya, value angka dari arraynya berdasarkan indeks. Nah, itu kan sama dengan value ya. Nah, terus selanjutnya adalah get max. Nah, get max ini digunakan untuk uh, mengambil anggota dari sebuah array. Nah, yang diambil itu data yang terbesar. For i, nah, di mana jika i di dalam variabel anggota itu lebih besar daripada fungsi max-nya itu kan 0, self max. Nah, maka self max kita samakan menjadi si fungsi dari uh, variabel i ini yang di for i-nya. Kita setelah disamakan supaya nanti hasilnya bisa kelihatan yang lebih besar. Terus juga kita mereturn self max. Kita return ini jadi hasilnya nanti yang di print itu self.max. Jadi kita masuk ke array di sini. Di array itu ada beberapa soal. Nah, soal pertama itu kita disuruh buatlah array berukuran 10. Nah, untuk membuat array berukuran 10, kita cukup menyatakan variabel. Contohnya seperti ARR di sini.
kita nyatakan array, yaitu class array berukuran 10. Terus setelah semua data di array yang Anda buat dengan nilai 10. Nah, berarti nanti sesuai yang ini for i in range dari array ini dimasukkan ke dalam ukuran. Nah, terus kita set item atau kita tetapkan item i itu sama dengan 10. Jadi nanti kita buat sebuah array. Nah, ini i ini sebagai pernyataan dari ukurannya. Nah, 10 ini itu batas dari nilai array-nya. Jadi nanti cuman ada 10 data gitu loh. Next. Nah, oke, selanjutnya kita disuruh mengisi elemen kedua dengan 8, terus elemen keempat dengan 100, dan elemen 0 dengan 50. Tadi kita sudah buat ya fungsi yang set item itu untuk menetapkan sebuah item dengan berdasarkan indeks seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kita panggil R ini. R ini sebagai variabel yang isinya yang tadi panjang 10 itu. Nah, jadi kita ganti indeks keduanya menjadi 8, indeks keempat menjadi 100, dan indeks ke-0 menjadi 50. Otomatis nanti ketika di print, data yang sebelumnya hanya 10, 10, 10 itu nanti akan ganti gitu. Di indeks keduanya akan 8, di indeks keempatnya 100, di indeks ke-0-nya 50. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari soal yaitu cetak elemen 2, 4, 8 dan 9, lalu tambahkan function getMax untuk mencari nilai terbesar dari array. Tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya kan di sini uh, code-nya yang tadi dari elemen 2, 4, 8, dan 9 itu. Nah, udah diisi. Lalu untuk mengeprintnya yaitu print elemen dari 2 adalah R get item tadi, yaitu untuk mengambil item yang sudah disimpan tadi, yaitu 2, lalu 4, 8, dan 9. Nah, di sini untuk outputnya itu seperti yang di bawah ini. Elemen dari 2 adalah 8, lalu elemen dari 4 adalah 100, lalu elemen dari 8 adalah 10, dan elemen dari 9 adalah 10. Lalu tambahkan function getMax untuk mencari nilai terbesar di array. Di sini yaitu ada print nilai terbesar dari array adalah rgetMax. Nah, rgetMax ini getMax kan sudah jadi satu function di codingan sebelumnya tadi. Nah, seluruh data yang ada dalam array tadi itu dicari manakah data yang paling besar. Nah, dari data yang paling besar yaitu adalah elemen dari 4 adalah 100. Next. Nah, di sini ada menambah function cari posisi untuk mengembalikan array berukuran sama. Untuk fungsinya yaitu def cari posisi, lalu method self, parameter self, dan val. New di sini untuk list baru, if self anggota value jika lebih dari value. Lalu for i in range self get length new append 1. Lalu mereturn new. Else for i in range self get length new append 0, lalu mereturn new. Nah, di sini untuk memanggil seluruh data cari posisinya. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi langsung tambahkan function. Jadi kita langsung
printnya itu array dot posisi, jadi indeks ke 0, jadi terus print array dari posisi sampai ke 9. Nah, jadi seterusnya itu di sini adalah untuk memanggil semua array dengan function cari posisi yang elemennya itu 1 sampai 10 untuk mencari mana saja yang arraynya berukuran sama. Nah, di sini eh, di sini terdapat perintilannya yaitu array dot cari posisi, yakni 0 adalah 50 dan cari posisi 1 yakni 10 dan cari posisi 2 adalah 8. Dan yang ketiga adalah 10, yang keempat 100, dan yang kelima adalah 10 dan seterusnya adalah 10. Jadi sesuai yang sebelumnya, yakni mengganti eh, getMax yang kedua, mengganti untuk 50 pada slide sebelumnya. Nah, di sini mengganti ke yakni elemen 2 menjadi 8 dan elemen keempat dengan 100 dan elemen 0 dengan 50. Nah, jadi yang lainnya itu tetap elemen ke-10. Tadi isinya 10. Jadi hanya 3 tersebut yang dirubah, yakni 0, 2, dan 4. Nah, jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok B1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.